Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ibadah online Minggu Paskah keempat ini akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono dari GKI Cinere. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, kita adalah kawanan domba dan Yesuslah Sang Gembala yang telah mengumpulkan kita untuk beribadah pada hari ini, sekalipun kita tidak bertatap muka. Marilah puji Sang Gembala yang baik yang menyertai dan memelihara kita sampai pada saat ini. Nyanyian umat, Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 3, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Marilah kita bersama mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pengakuan dosa. Saudara yang terkasih, saat ini kita seperti terkungkung dalam malam gelap. Kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Kita tidak tahu apakah kita akan dapat bertahan jika keadaan semakin sulit. Apakah kita mulai bosan dengan isolasi di rumah? Apakah kita bahkan tengah mempertanyakan di mana penyertaan dan pemeliharaan Sang Gembala bagi domba-dombanya? Apakah kita mulai kehilangan kepercayaan dan iman?
Hari ini kita diingatkan kembali bahwa Sang Gembala tidak akan menggiring kita ke padang rumput dan sungai yang kering, tidak akan meninggalkan kita di mangsa binatang buas. Marilah kita tunduk menyesali dosa, mengakui kelemahan kita, dan meminta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita melewati kesulitan ini. Jemaat, saya persilahkan berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kami seringkali merasa khawatir, merasa bimbang, rasa takut seringkali menghantui kami. Kami seakan-akan lupa kalau kami mempunyai gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mohon ampun atas kebimbangan dan kelemahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu pegang tangan kami untuk melewati kesulitan ini. Kami mohon kiranya Tuhan menggiring kami ke tempat yang aman, tempat yang berumput hijau. Kami mohonkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa kita akan menyanyikan lagu dari NKB 10 bait 1 dan 2 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang terang. Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan masuk ke dalam kasih dan ku rindukan dosaku. Yesus ku datanglah.
yang berjalan, Yesus Tuhan, datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus datanglah, dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah peluh. Yesus ku datanglah. Berita anugerah. Janji Tuhan terhadap situasi kita saat ini dinyatakan dalam firman-Nya dalam Yehezkiel 34 ayat 14 sampai 15. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya. Di atas gunung-gunung Israel, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian umat dari Kidung Jemaat 407, bait 1 dan 4. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saudaraku, mari kita bersama persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami telah siap sedia untuk menyantap firman-Mu. Karena kami percaya Engkaulah gembala kami. Engkau terus memberikan makanan rohani bagi kami. Maka bimbinglah kami untuk kami dapat mengerti sosok gembala yang baik bagi kami. Dan kami boleh meneladan untuk kami menjadi gembala yang saling menggembalakan di antara domba-domba satu dengan yang lain. Dekaplah kami dengan Roh-Mu yang kudus, karena kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudaraku, terimalah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Di bawah judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya lalu dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara. Dalam sebuah tema gembala yang baik, kalau kita ditanya siapa gembala itu? Tuhan Yesus? Betul. Para pendeta? Penatua? Ya. Karena mereka memimpin. Nah, kalau domba siapa, saudara? Kita. Jemaat. Betul? Iya. Tapi jangan lupa bahwa Yesus adalah Sang Anak Domba Allah yang mempersembahkan diri, mempersembahkan hidupnya bagi kita. Jangan lupa bahwa tema kita berada dalam masa raya Paskah. Yesus Sang Gembala, Yesus juga Sang Anak Domba Allah. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita akan menelusuri Injil dalam konteks gembala yang baik. Mari kita lihat dalam kacamata pemimpin. Kalau sudah ditanya, pemimpin yang sering kita jumpai, itu yang bagaimana? Galak, otoriter, bosi, suka main bos. Atau ada juga yang pengertian. Nah, tetapi jangan lupa kalau sudah pengertian, jangan sampai kebablasan. Tentu pemimpin yang pengertian, yang empati itu yang kita harapkan. Nah, dalam rangka sebagai seorang pemimpin inilah, lalu Tuhan Yesus menunjukkan gambaran tentang gembala dan pintu. Mari kita perhatikan di dalam Injil. Yang pertama tentang gembala, saudara. Kita tahu bahwa gembala itu bukan tuan, bukan pemilik,
Mereka harus tinggal di padang gurun, kalau di Palestina di dataran tinggi, bersama para domba dalam waktu yang cukup lama. Jadi saudara bisa bayangkan kalau berdekatan dengan mereka baunya seperti apa gitu ya. Tetapi yang menarik bahwa para gembala ini punya kedekatan dengan para domba-domba ini. Ingat bahwa domba di sana dipelihara bukan untuk buru-buru disembelih. Domba di sana dipelihara lebih pada diambil bulunya. Ada kedekatan yang luar biasa. Yang pertama, gembala memberikan nama domba-dombanya. Gembala hafal satu persatu domba-dombanya. Dan sebaliknya yang menarik saudara bahwa gembala ketika memberikan nama pada dombanya, tetapi juga domba mengenal betul suara gembalanya. Itu berarti ada gembala yang baik, juga ada domba yang baik pula. Oke. Nah, walaupun mereka secara status sosial adalah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang dianggap pinggiran, tetapi filosofi gembala dan domba ini sungguh mengakar di budaya orang-orang Yahudi. Kalau saudara ingat tentang kisah Daud, Mazmur 23 adalah bacaan yang paralel dengan Injil kita hari ini. Itulah sosok gembala yang punya ikatan kuat dengan para domba. Nah, maka ketika Yesus menggambarkan bahwa dirinya adalah gembala, berarti dia hendak menunjukkan bahwa seorang pemimpin juga pelayan seharusnya mengenal satu persatu mereka. Maka ada juga yang kemudian protes ketika ada pendeta jemaat yang tidak hafal dengan nama jemaatnya. Lah kalau sudah ribuan bagaimana ya? Gembala juga menunjukkan sebuah karakter, menandakan bahwa ada kedekatan dengan domba-dombanya. Maka yang pertama, ketika Yesus menyebut dirinya gembala, ia memberikan jaminan bahwa ia sungguh dekat dengan kita sebagai domba-dombanya. Ia sangat dekat, sangat mengenal, dan sangat baik buat saudara dan saya. Yang kedua, saudara, di ayat 4 dikatakan bahwa gembala itu berbeda dengan di Indonesia. Gembala di Palestina berjalan di depan. Nah, menarik. Itu artinya ketika seorang di depan, dia menjadi leader. Ketika Mazmur mengatakan bahwa semua domba dihantar di rumput hijau, di air yang segar. Jangan lupa, yang di depan itu leader, bukan driver. Hargai martabatnya, hormati martabatnya. Tidak sekadar menghantar sampai ke tujuan yang baik, ke padang rumput segar, ke air yang tenang, tetapi dia pemimpin. Nah, pemimpin yang bagaimanakah yang digambarkan oleh Yesus ketika Yesus menggambarkan pemimpin gembala? Yang pertama, dia tahu tujuan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, sebagai gembala, sebagai leader, dia berani mati. Dia akan berjalan lebih dulu ke depan, memastikan bahwa jalur yang kita lewati itu pasti aman. Dan bukan hanya itu, dia memastikan jalur aman, lalu dia menengok ke belakang dan memanggil domba-dombanya supaya jangan sampai ada yang belok, jangan sampai ada yang tersesat. Masalahnya, adakah domba memiliki pendengaran yang baik? Mau, artinya taat, atau ngeyel, atau semaunya sendiri? Hati-hati, jangan sampai kita menjadi domba yang tersesat. Secara menarik bahwa Yesus sebagai gembala
Dikatakan oleh Injil, dia bertanggung jawab dalam kehidupan, dalam keselamatan domba-dombanya. Nah, boleh cerita sedikit, saudara. Ketika saya lulus teologi dulu belum ada penempatan kader seperti sekarang. Tetapi jemaat itu yang cari pendetanya, begitu ya. Nah, pendeta senior, dosen saya merekomen jemaat Banjarnegara untuk saya berpelayanan di sana. Lalu saya berdoa dan bergumul dan bertanya sama Tuhan. Karena ada 3 jemaat yang memanggil saya, salah satunya di Jakarta. Ngeri Tuhan kalau di Banjarnegara. Treknya itu tebing-tebing, jurang-jurang, kan Dieng itu 70% punya Banjarnegara. Sudah bisa bayangkan ladang pelayanan saya di Banjarnegara seperti apa. Ngeri kalau saya harus nyoper, hati-hati, dan setiap waktu bayang-bayang maut ada di sana. Apalagi dulu saya pernah luput dari kecelakaan maut bus Surabaya Jogja. Dulu juga pernah mobil munter nyaris masuk gorong-gorong, tapi luar biasa karena kemurahan Tuhan. Saya sampai hari ini tetap ada dan melayani. Nah, saudara, apa yang terjadi? Nyatanya sebelum ke Cinere 17 tahun saya di Banjarnegara. Kenapa? Karena Tuhan memastikan bahwa jalur saya aman. Dan Tuhan memastikan jalur kita sebagai domba-dombanya aman. Itu yang pertama. Maka yang kedua, saudara, Tuhan Yesus juga memberikan gambaran, akulah pintu. Mari kita cari tahu pintu yang bagaimana itu. Nah, saudara, di Palestina, domba-domba itu kalau malam akan dikumpulkan di satu kandang. Lalu kandang itu tidak berpagar tinggi, tidak ada CCTV, tidak ada kawat berduri. Tetapi yang berjaga di sana hanyalah sang gembala di pintu itu. Sudah dingin dan dia harus berada di satu pintu. Tidak ada pintu lain kecuali satu pintu, di mana di situ tempat keluar masuknya domba-domba. Di pintu itulah dia berjaga, dia bersiap ketika malam hari. Bagaimana dia tidur kita tidak tahu. Tetapi dia selalu berjaga dan selalu bersiap kalau ada singa, ada serigala yang coba mau memangsa dombanya. Kita tahu bahwa gambaran pintu ini juga merupakan gambaran bagi Yesus. Barang siapa memasuki pintu, yaitu Yesus, dijamin aman. Nah, masalahnya ada 2. Satu belum masuk, satu sudah masuk tetapi sembrono. Kelemahan domba-domba adalah kadang-kadang dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu membahayakan. Ini yang kita mesti pelajari. Satu-satunya cara supaya kita aman, itu berarti kita harus terus berada di kandang itu. Terus-menerus bersama di kawanan domba satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, di ayat 10, Yesus membandingkan gembala dan gembala KW, alias, kata Yesus, para pencuri. Kalau gembala agung, gembala sejati, ya berani mati, semua dijamin aman, karena dia menjadi pintu juga. Tetapi kalau gembala KW, dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Mungkin memperhatikan yang lain, tetapi porsinya hanya sedikit.
Tetapi hari ini, saudara, di masa raya Paskah, bukti nyata sudah diwujud nyatakan Yesus di kayu salib. Ya, sungguh menjadi gembala agung bagi kita. Dia sungguh menjadi gembala yang baik, yang berkorban dan merelakan dirinya bagi domba-dombanya. Maka kita tahu Injil menutup bahwa gembala yang sudah berkorban itu memberikan nyawanya bagi kita sekaligus menjamin hidup kita berkelimpahan. Ayat 10 sebagai penutup. Nah, saudara, saya mencoba mencari akar kata atau bahasa aslinya Yunani. Berkelimpahan yang dimaksud di sini ternyata dalam bahasa Yunani perison, yang berarti berkelimpahan melebihi apa yang diperlukan oleh tiap-tiap orang. Melampaui apa yang didoakan dan dipikirkan. Coba mari kita nalar, saudara. Bukankah ketika kita di masa pandemi ini, sebetulnya keadaan kita kritis kan? Kita mau cari uang atau cari mati, kita juga tidak tahu. Tapi coba cermati. Betapa kasih Tuhan terus memelihara, terus menjagai kita. Untuk apa, saudara? Tidak hanya berdoa, tetapi juga berbagi. Tidak hanya meminta, tetapi juga mengingat bagi yang lain. Ingat bahwa kita bersama diasuh. Kecuali menjadi domba, berarti kita diajar untuk menjadi gembala. Kita dituntun. Kecuali kita aman dalam sebuah pintu, kita juga seharusnya menjadi pintu kehidupan bagi yang lain. Dan sejauh mungkin kita menghindarkan diri untuk menjadi gembala kawi, pencuri yang tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, maka saudara, mari kita masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah gambaran gembala dan pintu itu di kehidupan kita? Dan bagaimanakah kita meneladan sang gembala yang baik di kehidupan kita? Mari kita masuk di kehidupan kita sehari-hari, saudara. Lagi-lagi di tengah pandemi COVID yang belum juga berlalu. Ketika apa-apa harus di rumah. Work from home. Study from home. Worship from home. Hari ini kita diingatkan bagaimana kita menggembala keluarga kita. Ya kan, kita mestinya juga sebagai pemimpin. Bagaimana kita menggembala? Kalau dulu kita berpisah berjam-jam, kan orang Jakarta punya slogan tua di jalan. Bangun pagi-pagi anak masih tidur, pulang larut anak sudah tidur. Sekarang kita semua di rumah. Bagaimana kita sebagai gembala? Stres? Lebih asik di kantor? Meski sibuk? Ingat itu cara Tuhan ngandang dombanya. Ingat itu cara Tuhan melatih kita menjadi gembala yang sabar. Ketika sudah deadline, kerjaan ditunggu secara online, anak kita, "Pak, ini bukanya bagaimana? Ada PR online." Oh, bodoh. Itu aja nggak tahu. Ya memang nggak tahu, saudara. Ternyata pandemi juga tidak mengubah kita jadi dekat dan jadi berkat buat keluarga kita, kan? Ingat loh, saudara. Kita ini gembala. Kita ini role model. Like father, like son. Apa yang mereka terima itu yang akan mereka keluarkan di masa depan. Anda mau membentuk mereka seperti apa? Itulah kita, role model. Lalu biasanya berjauhan, sekarang ketemu, ada yang makan lalu bekasnya ditinggal. Kalau di kantor cepat-cepat rapi, stres karena ngandelin ibu-ibu. Ya kalau ribut lalu rukun, ribut rukun lalu tambah anak, ya puji Tuhan, saudara. Mama
sudah merangkap ART, asisten rumah tangga, jadi guru, karena semua belajar online. Apa kita bilang? Waduh, sudah bayar, suruh jadi guru. Enak sekali guru-guru itu. Gabut. Siapa bilang, saudara? Mereka juga sama. Mereka bapak ibunya anak-anak. Mereka itu gembala. Mereka tidak tahan kalau berjauhan dengan anak-anak yang juga adalah domba-domba mereka. Nah, mari kita cermati yang lain. Bagaimana pula dengan para medis, TNI, Polri, ibu-ibu yang harus ke pasar, atau saudara yang harus cari tambahan penghasilan, mesti keluar tanpa melanggar PSBB. Lagi-lagi muncul dilema, cari uang atau cari mati. Bahkan tidak ada yang tidak bisa menawar. Mari kita bersama berdoa. Kita doakan saudara-saudara yang dipercaya menjadi penjaga-penjaga pintu kehidupan kita. Para anak bangsa, para pengabdi, sebagaimana Yesus sang pintu. Mari kita bersandar pada sang gembala yang berkata, akulah pintu. Bahwa sang gembala ada di depan. Sang gembala memastikan jalur kita aman. Amin, saudara. Jalurnya pasti aman. Tentu juga dengan kewaspadaan, bukan dengan kecerobohan. Bila tidak ada pilihan pun, kita semua mendoakan mereka, para penjaga pintu kehidupan. Nah, saudara, tentu yang terakhir, kembali soal domba-domba yang dijamin hidup berkelimpahan. Kata yang digunakan adalah perison. Tuhan sang gembala menjamin kita berkelimpahan meski dalam lembah kekelaman. Tuhan menjaga kita berkelimpahan meski dalam bayang-bayang maut. Tuhan menjaga kita berkelimpahan. Ia tetap menyajikan hidangan di hadapan lawan. Siapa lawan kita? Pandemi mungkin. Ingat bahwa kelimpahan yang dimaksud adalah kelimpahan yang jauh melampaui segala akal. Oleh karena itu mari kita proaktif dan juga peka. Proaktif, jangan segan-segan minta tolong dan teruslah menolong. So, firman Tuhan katakan, jemu-jemu berbuat baik. Oke. Nah, saudara ingat, Tuhan jamin kita. Perison. Tuhan menjamin hidup yang berkelimpahan. Maka tentu dalam perison, hidup yang berkelimpahan melampaui segala akal dan pikiran kita, mengingatkan kepada saudara dan saya tentang distansi. Lagi-lagi tentang distansi. Ingat bahwa distansi itu bukan alienasi. Distansi itu bukan lalu mengasingkan orang lain dan mengasingkan diri kita. Dalam distansi kita diingatkan bukan alienasi. Oleh sebab itu mari kita berbagi nasi. Ini penting. Dalam persekutuan kita diingatkan kita ada di dalam kandang Tuhan. Mari kita berbagi, entah itu doa ataupun materi atau apapun. Nah, saya akan menutup khotbah kita untuk mengajak kita merenungkan kembali tentang Daud. Mazmur 23 yang paralel dengan bacaan Injil kita hari ini. Saudara ingat kisah Daud dan Goliat. Daud berprofesi sebagai apa, saudara? Ya, sebagai gembala. Daud kecil, Goliat besar. Tetapi ingat bahwa Daud sang gembala telah terlatih mengalahkan singa-singa, serigala dan binatang buas apapun. Dan sampai pada akhirnya dia mampu menumbangkan Goliat. Betul?
Maka demikian kita, bahwa Sang Gembala biasa hidup di padang gurun, di pegunungan yang dingin. Sang Gembala hari ini tengah mentraining kita untuk fight, untuk tangguh di segala medan, di segala keadaan. Maka mari kita bersama-sama berjuang menumbangkan Goliat-Goliat COVID yang tidak kalah mengerikan kan, yang invisible karena tidak terlihat, yang untouchable karena kita tidak bisa memegang dan tetapi cukup mengerikan. Mari kita berjuang bergandeng tangan. Asalkan kita terus mendengar panggilannya, asalkan kita terus bernaung dalam pintunya, asalkan kita terus hidup bergandeng tangan berbagi karena Dia terus memberikan kelimpahan yang jauh melampaui segala akal. Kita percaya bahwa setiap kita pasti survive sampai pandemi ini berlalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengambil saat berdoa. Dan aku yakin kan kuasa-Nya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, aku yakin kan kuasa-Nya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita
menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap Engkau Tuhan dengan ungkapan syukur. Engkau telah memberkati kami dengan sekretariat yang telah kami bangun. Tuhan memberkati dan telah kami pakai untuk beribadah. Kami juga berdoa untuk sekolah, kiranya Tuhan memberkati, sehingga sekolah yang kami pakai untuk beribadah juga, kami tetap bekerja sama dengan sekolah. Untuk itu berkatilah kerjasama kami, berkatilah sekolah Nusa Indah ini. Kami juga berdoa untuk tanah kami yang di Dusun 3. Kiranya Tuhan memberkati sehingga tanah di Dusun 3 ini juga menjadikan kami selalu bersyukur dan tanah itu berguna untuk kami juga orang lain. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk panitia pembangunan. Kiranya Tuhan memberikan selalu semangat untuk tetap berharap, mengusahakan, dan tetap bekerja sama antara kami, GKI Sarwa Indah dan GKI Serpong. Kami berdoa untuk pemerintah setempat, untuk Ibu Wali Kota yang telah menjanjikan untuk memberikan surat izin pemanfaatan lahan yang akan kami pergunakan juga untuk surat izin pembangunan. Ya Tuhan, berkatilah sehingga pemerintah daerah tetap memberikan kepada kami, karena kami tetap berharap hanya kepada Tuhan, sehingga izin pembangunan ini di Nusa Loka boleh kami dapatkan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Segala gumul dan juang jemaat dan simpatisan di tempat ini tentang lahan, kami percaya Tuhan, Engkau sendirilah Sang Gembala yang baik, menyediakan lahan bagai padang rumput segar, hijau dan tenang, dan beralir air yang mengalir serta menjadi berkat. Dalam rasa syukur kami, dalam keterbatasan kami dalam ibadah online, kami percaya rentangan tangan kasih Tuhan boleh berlimpah-limpah kepada kami. Maka kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Ibu Gustina, Ibu Mami Palon, Ibu Sarah, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samantha. Kami teringat pula untuk Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elizabeth, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Yonata Dili, Bapak
Mangisara Tambunan, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, ayahanda dari Saudara Kristiawan Dewantara, Bapak Elisa Hia. Kami juga teringat untuk gembala kami, Pendeta Konsulan, Pendeta Thomas Kartomo beserta keluarga dalam pemulihan mereka. Tolong dan lawatlah mereka. Tuhan yang baik, meskipun tanpa pesta kami juga bersuka cita karena rahmat yang Tuhan tambahkan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dan memberkati untuk Saudara Filipe Bangun, Saudara Artun Ming, Huta Galung, serta saudara-saudari kami dalam kebahagiaan mereka. Dalam cinta Tuhan, kami percaya umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kirimu, dan boleh terjadi atas mereka. Terima kasih Bapak, sebelum kami melakukan apapun, Kau sudah memberkati kami di hari kudus-Mu ini. Maka biarlah kami akhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan, dan kami naikkan dalam pujian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada liturgi persembahan. Dengan penuh syukur, marilah bersama-sama kita membawa persembahan kita, seraya mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 141 ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Bersama dengan persembahan ini kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 291, bait pertama, 3 dan 4. Mari bersyukur semua. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
bersama-sama kita berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Gembala yang baik, terima kasih atas berkat kecukupan yang telah kami terima, makanan dan minuman yang membuat kami sehat. Bapa kami yang di surga, saat ini kami menghaturkan persembahan yang semuanya ini berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan yang kami sampaikan ini boleh digunakan untuk memenuhi program yang telah kami rencanakan, yang dipakai untuk aktivitas gereja ini, juga untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan di dalam pelayanan kami. Untuk itu berkatilah kami ya Tuhan, majelis jemaat, komisi, bidang, panitia. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan pengelolaannya dan hidup kami sepenuhnya hari lepas hari ke dalam tangan kuasa Tuhan, ya Gembala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijaga Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan kini dan selamanya. Dan sekarang sambut dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
semuanya. Apa kabar? Sehat selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.